Saya pernah jelaskan di awal-awal kita jelaskan masalah neraka ini, kalau nanti ada 3 golongan di hari kiamat. Ada golongan yang masuk surga tanpa hisab. Tidak ada timbangan lagi, masuk surga langsung. Ini kalangan para nabi-nabi, syuhada, ya, anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Orang-orang yang ahli ibadah yang selalu bertaubat sehingga dosanya bersih. Cobaannya di dunia banyak. Orang yang sering kita lihat dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan tidak selesai-selesai. Sementara dia orang beriman. Nah ini adalah orang-orang yang tanda-tanda akan masuk surga tanpa hisab. Karena cobaan itu membersihkan dosa-dosanya. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim. Seorang mukmin akan diuji di dirinya, di hartanya dan keluarganya. Sampai dia bertemu dengan Allah hari kiamat, dengan keluarganya, dalam kondisi tidak ada lagi dosanya. Orang-orang ini masuk surga tanpa hisab, nggak ada lagi timbangan amalnya. Masuk di dalamnya juga adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW, 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Makna yang lain, ada hadis dalam riwayat yang lain dikatakan, setiap 70.000 akan membawa 70.000 lagi. Ini semua masuk surga tanpa hisab mereka. Ada golongan yang kedua, adalah orang kafir. Ini langsung masuk neraka, tanpa hisab juga. Karena hisab itu timbangan amal. Orang-orang kafir, munafik, dan orang musyrik. 3 ini nggak ada timbangan amal, nggak perlu ditimbang amalnya. Langsung masuk neraka. Begitu sudah menerima bukunya, dengan tangan kirinya, dia udah tahu dia akan ke neraka, udah selesai. Digiring oleh Allah, disuruh oleh Allah SWT, para malaikat menggiring mereka masuk neraka. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Tidak ada lagi timbangan amal. Nah, tersisa di tengah-tengah adalah orang yang ditimbang amalnya. Orang yang ditimbang amalnya ini ada 2. Ada orang yang nanti setelah ditimbang amalnya, ternyata amal solehnya lebih banyak. Ini disebabkan karena dia masih banyak dosanya juga. Ada dosa yang dia lakukan, malas bertobat, nggak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini orang seperti ini bisa lolos. Misal amal solehnya 100.000, dosanya misal 90.000. Ada 10.000 selisihnya. Nah dia lolos nih. Tapi ditimbang dulu, dihisab dulu. Nah orang-orang yang dihisab tadi ini lolos karena amal solehnya lebih banyak, sama orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, itu bisa memberikan syafaat. Mereka lah yang bisa memberikan syafaat. Golongan yang lain di dalam orang yang ditimbang amalnya, sekali lagi tadi ada orang tidak tanpa ditimbang masuk surga tanpa hisab, ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di tengah-tengah adalah orang yang ditimbang amal. Orang yang ditimbang amal ini ada 2 golongan lagi. Golongan yang ditimbang amalnya dan memang secara murni, tanpa ada bantuan dari manapun, tanpa ada syafaat, memang amal solehnya lebih berat daripada dosanya. Cuma dia ditimbang karena dosanya masih banyak. Tadi saya kasih contoh, misal amal solehnya 100.000, dosanya 90.000. Nah ini berarti dia selamat masuk surga, tapi dihisab dulu, gitu kan? Nah orang seperti ini dengan orang-orang yang masuk surga dari awal tanpa hisab bisa memberikan syafaat, dia bisa memberikan pertolongan. Golongan kedua dari orang yang ditimbang amalnya adalah orang yang ditimbang amalnya, tetapi amal buruknya lebih berat. Amal buruknya lebih berat. Misal kita balik tadi, ada orang yang lolos 100.000 pahala, 90.000 dosa. Kita balik, orang yang ditimbang kedua ini adalah dosanya yang 100.000, pahalanya yang 90.000. Ini orang masuk neraka. Secara hitung-hitungan, dia harus masuk neraka dulu. Bersihin yang 90.000 itu. Tapi di sini ada banyak pendapat ulama. Yang pertama dikatakan, kalau dosanya 90.000, dosanya 100.000, ini misal, pahalanya 90.000, maka dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar selisihnya saja. Bukan semua dosanya. Karena dia punya amal saleh. Dia punya amal saleh. Jadi misal kadarnya cuman beda 10.000 ya. 10.000 itulah yang disiksa di neraka. Karena yang lainnya dianggap berimbang dengan amal solehnya. Makin banyak dosanya, makin lama di neraka. Misal kalau selisihnya banyak sekali. Dosanya 100.000, mungkin amal solehnya cuma 1.000. Ini berat buat dia. Dia akan disiksa. Bahkan ada orang hari kiamat, amal solehnya tidak ada sama sekali. Kalaupun dia ibadah, sholat, riya.
sedekah ria, atau tidak ada yang dia buat, mungkin cuma seumur hidupnya cuma 2 kali sedekah. Mungkin ada orang cuma 2 kali sholat, muslim tapi tiap hari buat dosa, dusta lah, dengar musik lah, inilah, itulah, zina lah, macam-macam. Dosanya banyak. Nah ini berat ini, dia akan masuk neraka sampai bersih dosa-dosanya itu kan. Nah, baik. Jadi di sini orang yang ditimbang amalnya, yang kedua ini adalah orang yang dosanya lebih berat, lebih banyak daripada amal soleh, dia akan masuk ke neraka.